Bapak pikir kita ini penjahat semua, Pak? Ya sekarang kita masuk 5 orang pun aman kok juga. Bapak nggak berani jamin saya, jamin dia doang. Dari sana aja tidak. Iya sekarang Bapak bilang saya jamin. Bilangin sama dia dong. Ini rakyat semua di sini. Ya kan, tapi kan sudah atensi dari sana. Iya. Bapak sampaikanlah 3 orang bilangin. 3 orang, Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU akan bahas lagi tentang kasus Vina Cirebon ya, update yang lebih update lagi dari kemarin ya, intinya seperti itu ya. Di video terakhir kita sudah membahas tentang demo di bukan bahas ya, Mas DU bagikan videonya pada saat demo di depan gedung DPR RI ya, tapi Mas DU belum membagikan bagaimana akhirnya itu para demonstran itu ada perwakilan yang diizinkan masuk di gedung DPR RI, dan di dalam itu ada komunikasi yang pada akhirnya juga dikonfirmasi juga oleh tim kuasa hukum dari 7 terpidana. Itu nantinya akan ada RDP ya, rapat dengar pendapat. Alhamdulillah ya pada akhirnya seperti itu ya. Jadi entah itu melalui jalur yang demo ataupun melalui jalur yang, jadi ada 2 jalur ya. Tim kuasa hukum tidak melalui turun ke jalan, melalui cara-cara yang pakai cara mereka sendiri ya, melalui Kemenkumham dan segala macamnya ya. Tapi yang turun ke jalan pun bisa menarik perhatiannya. Jadi intinya ya kita doakan aja semoga ada sinergi untuk semua orang yang mendukung segera dibebaskannya para terpidana ya. Jadi tidak ada saling kesalahpahaman ya. Oke, gimana selengkapnya pada saat para demonstran dipersilakan masuk di gedung DPR, dan juga gimana tanggapan dari Pak Jutek Bongso ya, selaku ketua koordinator dari tim kuasa hukum 7 terpidana ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, seperti biasa kita akan nonton di TikTok ya. 1, 2, 3 go ya. Kita ke video pertama ya. Ini pada saat ada perwakilan, kalau kata mereka itu baru kita masuk ya, ini perdebatan di depan gerbang DPR. Bang Soleh, Rene. Ya cukup ini ya, alas ya. Saya ngomong dulu di dalam. Apa kata di dalam baru gitu loh, nggak bisa langsung masuk. Oh ya udah. Teman-teman kasihan yang jaga nih. Saya udah berusaha di dalam. Udah. Mana apa? Mana Soleh? Mana itu? Ayo udah berangkat masuk. Yang lain tadi ya. Bang Firdaus. Ayo bang, masuk bang. Bertiga bang. Bang Firdaus. Masa sih nggak masuk? Iya. Dulu. Ayo nggak apa-apa. Udah bertiga. Bang Firdaus ini sama Bang Hamzah. Ini Bang. Bang. 3 orang bang, 3 orang. Bang Iya. ini Bang Hamzah. Dibatasi 2 orang ya. Nego 3 orang aja nggak dikasih. Yang lain tunggu dulu belakang ya Bapak ya. Kita hargain dari tim kepolisian juga ya. Alamak. Yang lain tunggu dulu. Ya Bapak. Bikin kabarnya. Aja bisa 5 orang minimal. 15 orang kok. Ini sih. Harusnya Bang Hamzah tadi yang masuk. Bos. Bang ini jadi gimana? Kita tunggu aja. Jumlah berapa? Nggak tahu. Kita sabar aja. Orang yang benar aja. Jumlahnya berapa? Ini belum menyebutnya cuma 2 orang. Lagi jauh juga harus beda sama kita Pak Suap. Nanti dia masuk sementara. Iya, tapi ini kan kita udah beda banget. Ini kan nggak pernah misalnya 2 orang segitu banyaknya manusia. 2 orang Harusnya bisa. bisa. Orang masa dia nggak masuk di panitia? Bisa komplain harusnya jangan 2 orang. Ini mau Bang Tua harusnya masuk nih. Bang Waktu harusnya masuk guys, karena mau menyuarakan guys. Iya Bang Waktu harusnya masuk. Bang Faktual ini koordinatornya ya, kalau nggak salah. Sabar Bang. Keluarganya. Udah gregetan.
Faktual aja tadi masuk. Ya, Abang tadi kenapa sebenarnya ada masuk keluarga ya? juga ya di sana. Saya pengennya abang masuk. Ini masuk. Ini bener ini menyuarakannya lantang. Coba dikoordinasi. Ini ketuanya apa? Emang ketuanya dia? Daus. Sabar. Sabar bos. Kayak dia ngatur ini jadinya. Ya, yang maksud tadi Pak Firdaus Oiwobo ya. Minimal 45 Enggak lagi, nggak apa-apa. enggak ideal gitu loh. Masa cuma 2 orang segini banyak manusia. Bisa minimal 5 orang. Jadi minimal 5 orang gitu tuh nggak apa-apa. Wakil rakyat begini. Bang Irwanto emosi sama Bang Firdaus. Mereka ini pelayan. Sabar. Iya. Susah sekali. Ini Pak Tua mah nggak masuk balik dia. Ini Bang Faktua guys. Tadi Kalau kalau saya dia pengen Bang masa saya Faktua nggak masuk katanya. Ya benar idealnya dia masuk lah. Betul. Makanya saya tanya ke Dosa apanya di sini ketuanya tapi bukan dia. Ya kenapa dia yang ngatur? Iya. Dan Iya. Firdaus ini Pak Firdaus memang cukup kontroversial biasanya ya. Tapi ya untuk kali ini kita inilah ya. Semoga tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kompak ya dukung kebebasan 7 terpidana. Nggak lagi juga gigi kita. Ini kan kita aksi. Idealnya tanpa surat polisi harus diterima dong. Tanpa udah janjian. Iya salah orang. Masa mau ketemu janjian Pada komentar salah orang nggak masuk guys. Iyalah, Bang yang masuk udah dari tadi. Saya ngarepin abang masuk. namanya orang aksi diterima berapa orang. Salah orang tuh salah orang. Demo berapa orang, diterima berapa orang. Ya semoga nanti ada panggilan lagi ya untuk Bang Faktualnya agar bisa masuk ke dalam guys. Karena saya percaya sama Bang Faktual, sama Bang Herwanto juga tegas berani guys. Ini sepertinya suaranya siapa ya, Bang Ferry kalau nggak Ini salah kan ya. dilarang di dia. Kalau nggak salah guys ya. Demo. Karena ini Mas Dio lihatnya di akun TikTok Aivina Putri ya. Enggak, tadi saya Bisa jadi ambil di YouTube juga. Iya. Kita masuk makanya jawab Waalaikumsalam. Saya balas tadi dia. Iya. Nah, cuma kan kenapa si Daus tadi? Jangan. Harusnya koordinasi dulu dong dengan kita. Ya, kurang koordinasi ya. Tiba-tiba masuk ya. Jangan yang ngambil sikap sendiri. Bangkunya banyak di sana. Jangan begitu. Kita sering ngerti di sana. Bangkunya banyak, buku tiap orang muat. Pak Herwanto jengkel ya. Kalau dua orang bisa. 2 orang, iya. Ini yang nggak bisa. Saya tadi ngomong 20 orang. Padahal 10 orang. Dia teriak Daus 20. Ya segini 2 orang. Iya aja. Masa nggak Iya, tadi di sana 20 orang. Iya. Ya kan? Ya. lain faktual yang Iya. apa pengelolaan siapa. Dia punya kepentingan tersendiri aja. Harusnya Bang Faktual tadi juga saya sependapat. Faktual lah yang ini. Enggak, Pendapat. minimal 5 orang lah faktual. Ya, Iya. faktual. Faktual, Bang Herwanto. Dari 5 orang bener, 5 orang. Sebenarnya kalau didesak terus tambah faktual bisa. Ini kan Mas. pihak faktual. Iya. Saya ini penggugat Kapolri loh. Pihak juga. Iya. Punya kepentingan juga. Nah, ini malah Daus itu apa? Penggugat bukan, pihak bukan. Udah kenapa dia jangan mengatur? Ada yang telepon, saya lagi live dulu ya. Live ini ya. Jadi kayak hukum jadi kita ngomongnya 10 orang. Ya, 10 orang katanya. Balasan staf Ya. khususnya gitu. Lanjut ya, dengan video di dalam ya. Di dalam ruangan. Ada Pak, sedang simpan di divisi yang berkaitan dengan kasus Bus Cirebon. Pada komisi terakhir itu ada bahwa Oh, ini yang terima Prof. Asmi ya. rasanya begini sangat Jadi anggota DPR sekarang. tujuh terpidana yang Ah, tambah enak dong. dikatakan bahwa
Kalau ini mah udah paham Prof Asmi ya. Dan juga kemudian dikatakan bahwa Salah satu ahli ya mereka yang melakukan di sidang dulu. pertama ada peserta sementara hukuman itu semuanya itu ada sebelum dulu tambah dengan satu yang masih bawah umur. Nah, ketika keyakinan kami sedemikian kuatnya dan ternyata ketika putusan PK daripada Mahkamah Agung Pak dinyatakan bahwa PK itu ditolak, itulah yang menggugah rasa keadilan kami, itulah yang menggugah kesedihan kami sebagai masyarakat bersatu tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, profesionalisme. Kami bersatu tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang membiayai. Ada yang dari NTT Pak, terus Tenggara Timur seorang ibu di depan masih terus berorasi, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Cilacap, dari berbagai area. Kita berkumpul perwakilan untuk menyuarakan di mana kami memohon kesediaan kami dari Bapak Komisi 3 untuk mendengarkan aspirasi kami. Sebenarnya kami ada bawa permintaan kami atau tuntutan kami kepada tuntutan kami secara sederhana yang kami sampaikan, tuangkan dalam beberapa kalimat dalam satu atau dua halaman. Pada poin ini kami meminta rasa keadilan itu Pak, kami salurkan sebagai bapak-bapak adalah perwakilan kami, di mana kami merasa bahwa tempat yang bisa kami datangi, rumah kami sampaikan. Ya kami juga memang dari dulu waktu kita masih biasa lah ya, kita mungkin juga biasa dalam pergerakan seperti ini. Usia kami sebenarnya sudah tua Pak, saya dengan Bang Firdaus ini sudah 50-an Pak. Tetapi umuran dengan Habib Urang. Ya, dengan beliau ya. Satu. Kami pun juga ya sama beliau juga. Angkatan 98 juga kita sama. Asli 98. Nah itu yang kami mau sampaikan Pak, mohon maaf kalau sedikit agak boleh kami sampaikan Pak ya, mohon maaf kalau sudah garing tadi di depan berkali-kali di tangan. Atau mungkin saya bisa bacakan secara poinnya Pak. Terserah Pak, para Bapak ya. Terima kasih Pak. Jadi kami dari Gerakan Suara Keadilan Indonesia menyampaikan permohonan kepada Bapak-Bapak di mana sehubungan dengan kasus Vina Cirebon ya. Yang pertama bahwa kami meyakini Pak, di proses awal ada suatu SOP yang keliru yang dilakukan oleh seorang, kami menganggap ketua umum yang bukan seorang penyidik, kemudian melakukan penangkapan terhadap 8 terpidana ini. Nah, demikian pula rentetan yang panjang sehingga kami meminta kepada Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 3 untuk kiranya sudi meminta atau memanggil dalam bahasa yang tepat kepada Bapak Kapolri perihal kasus ini seperti apa dan bagaimana gitu ya. Tentu kewenangan ada di Bapak, kami hanya menjelaskan itu. Dan kami juga bukan PH atau advokat daripada 8 terpidana ini. Kami murni gerakan sosial Pak, walaupun di dalam GASKAN ini, gerakan sosial keadilan netizen ini banyak pakar hukum juga kayak Bang Firdaus, saya pun juga demikian dan teman-teman yang lain gitu ya. Tetapi kami benar-benar tidak berafiliasi kepada pihak-pihak daripada 8 terpidana ini. Dan berikutnya seperti Bapak ketahui bahwa dalam suatu proses penegakan keadilan tentu bersinggungan juga dengan kejaksaan. Nah, di situ kami memohon kiranya ada suatu penjelasan daripada kejaksaan terhadap kasus ini, di mana kami duga bahwa pelimpahan berkas itu ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan KUHP. Nanti juga kami sampaikan Pak secara garis besar itu. Kemudian berikutnya bahwa secara khusus baik pada putusan tingkat pengadilan negeri seperti yang saya sampaikan Pak, bahwa ada 7 terpidana yang sudah dewasa, di mana dalam BAP-nya itu ada yang sebagai pelaku utama, ada yang ikut serta. Ternyata hukumannya semuanya sama Pak, seumur hidup. Ya, nah ketika kita sambungkan atau korelasikan dengan putusan MA yang terakhir ini, dikatakan bahwa satu poin bahwa tidak ada kesalahan hakim baik kepada jurik fakir ataupun jurik juris. Sementara dari sini aja secara sederhana kita bisa melihat apakah iya 7 terpidana ada yang cuma pegangin tangan, ada yang cuma melihat, dihukum seumur hidup semua. Itu satu poin ada Pak. Dengan tentu banyak hal-hal lain yang mungkin bila didalami itu akan kelihatan atau terbuka sendiri. Satu contoh misalnya pada waktu itu ada satu saksi kunci, kemudian pada PK ini kemudian dicabut kesaksiannya itu, BAP-nya itu, sementara itu ada saksi kunci gitu ya. Dan berikutnya, dan tentu ada suatu novum gitu Pak ya kalau bicara. Demikian juga dengan adanya suatu hasil ekstraksi daripada telepon 2 teman dan memang rentang waktu yang dekat dengan kematian. Nah ini harus menjadi novum sementara di pengadilan PK Mahkamah Agung mengatakan bahwa tidak ada novum. Nah ini yang menggelisahkan kami Pak, dan kami juga coba berdiskusi dengan pakar-pakar hukum yang ada di gerakan kita ini, yang memang ini seharusnya kita suarakan. Kami dari dulu memang sudah bersuara Pak, ketika dari awal ya, ketika 2024 kami semuanya yang mengikuti kasus ini Pak. Dan sejujurnya ketika kita sudah yakin bahwa PK ini akan diterima, nah disitulah ternyata penolakan. Kami seperti kesambar seperti di siang bolong Pak ya. Itu yang kemudian membuat kami, mungkin kami lelah, mungkin kami letih Pak ya, tapi karena semangat daripada keadilan itu, rasa keadilan itu membuat kami terus memicu diri gitu ya Pak ya. Mungkin kelihatan celahnya kecil, tetapi dengan kami mungkin menemui bapak-bapak anggota dewan yang terhormat sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi kami. Nah itu yang menjadi harapan kami Pak. Terus kemudian demikian juga dengan putusan MK. Kemudian satu hal yang penting juga Pak, dan itu sudah digelar pada waktu di pengadilan itu tadi sekilas tentang apa yang disampaikan di dalam gedung DPR ya. Dan kebetulan banget anggota DPR yang menemui adalah Prof Asmi, salah satu saksi ahli waktu itu ya di sidang PK.
Nah, dan Prof. Asmi ini kita udah nggak perlu ragukan lagi tentang pengetahuan di kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi tanpa menjelaskan pun beliau udah insya Allah paham ya. Ada banyak ini ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dari pihak penegak hukum ya. Cuman gini guys ya, yang jadi pertanyaan, kan ini Prof. Asmi ternyata jadi anggota DPR di Komisi 3 ya berarti ya. Terus di kementerian juga ada Pak Oto Hasibuan ya. Itu kenapa sampai hari ini belum bisa terdorong menjadi rapat dengar pendapat? Nah, itu juga yang bikin Mas DU bingung ya. Padahal kasus-kasus yang baru kapan hari kan katanya ada kasus salah tangkap lagi ya, itu langsung jadi rapat dengar pendapat ya, panggil polisi, panggil segala macamnya ya. Dan kasus Vina Cirebon ini tergolong udah lama nggak ada rapat dengar pendapat ya sampai hari ini ya. Tapi sih ini pada akhirnya katanya sudah dijadwalkan ya, cuman kok kenapa bisa selambat itu ya, padahal sudah ada orang-orang yang mendukung di sana ya, termasuk Pak Oto dan Prof. Asmi ini ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ini ya, kemarin pendapat dari keluarga Pak dari Jutek. 7 terpidana itu melakukan aksi unjuk rasa atau berdemonstrasi di gedung DPR RI Jakarta Pusat dengan menggandeng organisasi Gerakan Suara Netizen atau GASKAN. Kita nggak tahu sebetulnya apa motivasinya dan kemudian apa yang melatar belakangi kemudian mereka turun sekarang ke jalan. Apa yang mereka tuntut dan apa yang dicari, kita pengen tahu dulu nih dari Pak Jutek Bongso, karena sebenarnya pengacara-pengacara yang selama ini mendampingi para terpidana justru tidak terlihat di lapangan, justru para pengacara baru. Gimana Pak Jutek, tanggapannya dulu? Baik, Mas, terima kasih atas undangannya yang disampaikan kepada kami. Ya, saya perlu pertegas bahwa kami masih sampai hari ini masih memegang kuasa dari 7 terpidana dengan keluarganya, ya, dari para terpidana kasus di Cirebon ya, Vina. Saya sampaikan bahwa aksi yang dilakukan oleh netizen kemarin di DPR RI itu mereka ada koordinasi dengan kami selaku tim kuasa hukum sudah dari 7 koordinasi terpidana, ya. Itu sebabnya ketika para keluarga terpidana dan yang pihak lain minta izin kepada kami selaku kuasa hukum, saya katakan itu pilihan, silakan. Kalau kami kuasa hukum tidak mau cawe-cawe dalam bahasa keren sekarang, ya gitu ya. Artinya biar itu mengalir seperti alami, karena itu adalah atas nama netizen, tentu kita apresiasi. Ya, atas nama netizen, saya pikir tidak ada yang salah kemarin ya yang disampaikan oleh teman-teman. Saya sudah nonton mereka orasinya dan mereka menyampaikan aspirasinya. Saya sudah nonton tadi malam ya, karena bersamaan kemarin kami juga berkegiatan di Kementerian HAM di RI ya, kami diterima kemarin oleh ada 2 dirjen yang di hari yang sama kemarin, ya, yaitu 1 dirjen instrumen dan penguatan HAM, 1 lagi dirjen pengaduan, dan juga di dalam Kementerian HAM Republik Indonesia ya. Kami sudah berkoordinasi dan kami sampaikan bahwa sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan tidak bertabrakan. Ya, apa yang dilakukan oleh netizen itu kan bukti dukungan netizen kepada kasus Vina ini ya, bagi 7 terpidana ini agar tidak padam ya, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Kemarin kami sampaikan kepada Pak Dirjen ya, mewakili Pak Menteri ya kemarin ya. Nah, kami sampaikan bahwa tolong dikawal, ada 3 laporan polisi kami di Bareskrim Mabespori yang sedang berjalan. Minggu depan kami akan audiensi dengan Bapak Kapolri. Ya, kami akan datang ke Komisi 3 DPR RI. Minggu ini juga kami akan ada 1 kegiatan ya, terkait dengan 7 terpidana ini di Cirebon ya. Artinya kami tidak diam. Kami terus mengupayakan mereka untuk mendapatkan keadilan. Caranya adalah tentu dengan cara-cara hukum, karena kami ini adalah advokat yang tentunya mendampingi mereka secara hukum ya. Kalau mereka para netizen kemarin menyuarakan tentang abolisi dan amnesti, itu dari awal kami sudah proses itu, Mas.
Ya, amnesti itu sudah kami proses, kami sudah usulkan, kami sudah kirim surat ke pihak-pihak terkait, kan nggak perlu kami gembor-gemborkan, gitu ya. Oke. Ya, jadi itu udah kami lakukan, ya. Makanya kemarin di audiensi kemarin kami dengan Komnas HAM, dengan Kementerian HAM Republik Indonesia, itu juga muncul, ya, bahwa amnesti ini kan sesuatu yang satu arah dari pemerintah. Ya, itu adalah bukan berdasarkan permohonan kita. Kalau gerasi ya permohonan kita kan gitu kan. Nah, jadi kalau amnesti ini kan saya pikir ini kan satu sisi dari kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia nanti, ya kan, bagaimana kepada 7 terpidana ini. Kami hanya sampaikan poin-poin terpenting, Mas Reza, ya, bahwa mungkin Mas Reza memonitor lah kegiatan-kegiatan tim hukum ini, ya, bahwa nanti mungkin Mas Reza bisa menilai dari sudut psikologi forensik, ya. Jadi mereka ini lagi down, Mas Reza. 7 terpidana ini kami terus yakinkan mereka, kami tidak akan tinggalkan mereka, ya. Saya sampaikan ya, Pak Jutek, ya. Oh iya, saya sampaikan sampai kapanpun, saya bilang orang lain mau komentar apapun, ya, saya sudah sampaikan bahwa kami kuasa hukum akan bersama dengan mereka, ya, dan terus akan mendampingi mereka sampai kebenaran dan keadilan itu didapatkan, ya. Kami laporkan kemarin hal-hal yang sangat mendesak untuk ditindaklanjuti di Kementerian HAM, ya, Republik Indonesia, adalah kami sampaikan bahwa kami diskusi lah, ya, Mas Reza nanti mungkin bisa pertegas, ya, apakah ini penganiayaan atau penyiksaan. Kemarin kami bahas tuh, Mas, ya kan, saya katakan ini udah jelas penyiksaan, bukan lagi penganiayaan, karena kalau lihat dari bukti yang dihadirkan selama sidang PK kemarin di Cirebon, ya, dan juga hal-hal lain yang kita sampaikan, ini kalau penganiayaan kan ya artinya tidak separah ini, ya. Kalau menurut saya ini udah luar biasa, ini sudah penyiksaan sampai disuruh minum air kencing, di strum, ini kan sudah penyiksaan. Kalau penganiayaan kan dipukul, ya. Itu kami sampaikan kepada Kementerian HAM kemarin, ya, bahwa itu bukti terlampir, kami laporkan semua, kami lampirkan bahwa apakah itu sudah, kenapa itu dikatakan itu bukan bukti baru, bukan novum, dan itu Mahkamah Agung akhirnya menolak itu, oleh karena ini belum diuji katanya, belum diuji di pengadilan, ya. Kalau memang mau diuji, kami bilang kawal segera dong di laporan polisi kami ini, naikin dong statusnya supaya ada punya kekuatan hukum yang tetap, itu supaya menjadi novum. Kemarin ya, itu sekilas, ya. Jadi ini tanggapan dari Pak Jutek bahwa justru mengapresiasi, ya. Jadi ada gerakan netizen, ya, sah-sah aja, ya. Jadi dari segala arah lah kita berusaha demi yang terbaik, ya, untuk kebebasan para terpidana, ya. Oke, lanjut di video berikutnya, guys, ya. Ya, ini sekilas tentang orasinya. Gaya-gaya seperti ini, inilah yang sangat memperhatikan. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi daripada anak bangsa ini. Begitu banyaknya keadilan yang dikangkangi oleh oknum-oknum penegakan hukum. Untuk seluruh bapak-bapak polisi yang gagah berani yang berdiri di hadapan kita semua, teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa beliau adalah saudara-saudara kita. Beliau bukan musuh kita, dia mengamankan kita. Maka secara pribadi saya mengucapkan kepada Bapak Polisi yang terhormat, terima kasih banyak dari saya, Pak, mewakili seluruh anggota-anggota saya. Musuh kita adalah oknum penegak hukum yang sebenar-benar di Republik ini. Itulah musuh kita, saudara-saudara semua. Ya, perlu betul. saya sampaikan, dan juga perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak Polisi yang terhormat. Ya, ini di video lainnya Resort di Kota depan Cirebon Polres Cirebon. terima kasih kedatangan teman-teman. Polres Kami Kota, hanya ya. mengimbau boleh dalam melakukan aksi unjuk ini, mengimbau supaya tertib, jangan siap. Oke? Siap. Sampaikan aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu dengan tertib. Siap, ya? Ibu. Oke. Insyaallah kondisi. Mudah-mudahan kepolisian Resort Kota Cirebon. Ini sebagai penutup, ya, kita Salam dengarkan dari Pak Jutek. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan di Indonesia yang saya hormati, kembali saya mengupdate kasus 7 terpidana
kasus Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan atas arahan dari Ketua Umum DPN Pradi kepada tim hukum DPN Pradi, Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, meminta saya selaku koordinator tim untuk terus mengawal kasus 7 terpidana Vina dan Eki di Cirebon ini sampai kapanpun, apapun yang terjadi, sampai kebenaran itu terungkap. Itu sebabnya kami terus bergerak, kami terus mengawal kasus ini, dan rencananya besok hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 kami akan diterima di Kementerian HAM. Oh, ini penjelasan yang sebelum diterima di Kementerian HAM ya, Jakarta. Dan terima kasih kepada Kementerian HAM Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Bapak Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Republik Indonesia, Bapak Dr. Nikolai Apriandi, SHMH, atas berkenan menerima kami secara resmi untuk mengadakan audiensi, dan kami akan melaporkan kepada Kementerian HAM Republik Indonesia tentang perkembangan dan dugaan terjadinya pelanggaran HAM pada tahun 2016 yang lalu. Ya, video fullnya kalian bisa tonton di Jutek Bongso Pasopati Law Firm ya di YouTube ya. Oke, itu tadi sebagai penutup ya guys ya. Pada intinya Pak Jutek tadi menyampaikan bahwa adanya pelanggaran HAM yang termasuk berat ya, itu mungkin sudah disampaikan karena itu kan sebelum tanggal 4 ya, dan kebetulan tanggalnya itu sama dengan tanggal pada saat demo di depan gedung DPR ya. Oke, semoga segala usaha dari orang-orang yang berniat baik untuk kebebasan para terpidana Cirebon bisa segera terwujud ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita masih ada video menarik lainnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.